Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan yang mulia ini bisa dipertemukan kembali dalam rangka silaturahim yang kesekian kalinya. Tentunya kita menindaklanjuti program kita, yaitu streaming NU Kota Damai, Papan Kota tentunya. Kesempatan kali ini kami akan mengaturkan satu ayat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin pemirsa rahimakumullah, masih dalam rangka bulan Rabiul Awal, yakni kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ayat tersebut sangat relevan, sangat tepat apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Redaksi Al-Qur'an di situ yang muncul pertama adalah laqad, adalah lafaz qad itu litakid, sungguh. Maka kalau kita menemukan qad itu sungguh-sungguh atau sungguh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Uswah, suri tauladan, hasanatun yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakara dzikran katsira. Jadi jelas sekali baginda Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan karakter, untuk menuntaskan karakter di samping akidah. Maka uswah yang di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasanah, tidak ada seorang pun yang bisa melebihi kehasanatan pada Rasul. Jadi Rasul termasuk orang yang terbaik, orang yang terindah, orang yang pertama, orang yang menjadi contoh di alam dunia ini. Maka apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini sama artinya. Jadi aku tidak diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan budi pekerti atau karakter yang baik. Jadi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling tidak, kata orang Jawa, paling beten harus bisa meniru, bisa mentadaburi, bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tingkah laku apapun bentuknya. Dan di samping itu kita sekalian, pada zaman sekarang itu banyak yang kadang-kadang kita kurang tahu persis, tapi masih ada mubalek, ada ustadz yang mengatakan dalam rangka maulid, dalam rangka maulud, dalam rangka milad. Padahal dari dulu kita telah dengar, kita telah mengetahui bahwa ada peringatan maulid Nabi. Nah ini masih ada permasalahan. Masih dibikin permasalahan dari salah satu ustadz. Kami nggak akan menyebutkan itu ustadznya, tapi menyalahkan dengan kata maulid Nabi. Karena apa? Kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang pada hakikatnya, pada dasarnya dulu belum jadi nabi. Tapi kenapa sekarang ini setiap peringatan Maulidun Nabi, kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi. Jadi kita jangan hanya sepintas itu, tapi kita harus tahu sejarah, tahu kisah. Kata nabi itu sudah sejak sebelumnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sudah memberikan kabar, setelah saya nanti akan ada Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad.
Jadi kita jangan sampai terkecoh dengan istilah Maulid Muhammad. Dia kalau mengatakan Maulid Nabi kurang sependapat, bahkan disalahkan kita ini. Padahal yang betul jelas sekali, Muhammad itu ya Nabi. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW di Azali di Lauhil Mahfuz sana sudah luar biasa, sudah ada Nur Muhammad, yaitu baginda Muhammad itu Nabi. Jadi kalau kita jangan sampai terkecoh, jangan sampai terikut-ikutan menghilangkan kelahiran Nabi Muhammad. Maunya hanya langsung kelahiran Muhammad, nabinya nggak ada. Padahal di mana-mana kitab-kitab kuning banyak itu Maulidun Nabi, Maulidur Rasul. Itu jadi kata. Sementara yang seperti itu kadang-kadang saya kurang paham. Ustadz yang mengatakan Maulidun Nabi itu salah. Yang betul adalah Maulid Muhammad SAW. Itu yang saya kurang paham. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita mengikuti aliran yang ingin meniadakan kalimat Maulidun Nabi. Kalau yang pasnya itu, Nabi itu sudah sejak dulu sudah ada kenabian Muhammad. Bahkan tadi kami haturkan, Nabi Isa alaihissalam bin atau putra Maryam itu sudah menginformasikan kepada umatnya, ya Bani Israel, ini Rasulullah. Nah, ini jelas sekali. Hai Bani Israel, ini sesungguhnya aku, Isa artinya Rasul, yaitu Rasul Allah. Itu jelas sekali. Ilaikum kepada anda sekalian, musaddiqan dan membenarkan lima baina yadayya di antara minat Taurat. Dari Taurat dulu sebelum Nabi Isa kan ada kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, itu kitab Taurat. Itu sudah ada informasi bahwa nanti di akhirnya akan ada nabi lagi. Siapa itu? Ya'ti min ba'di ismu Ahmad, akan datang setelahku, kembali kepada Nabi Isa, ismu yang namanya Ahmad. Ahmad atau Muhammad. Jadi jelas sekali informasi bahwa ada nabi itu sudah sejak lama sudah diadakan oleh Allah dan sudah diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi sementara akhir-akhir ini ada mengatakan itu salah kalau yang mengatakan Maulidun Nabi, yang betul Maulid Muhammad. Karena pada itu Nabi baru lahir, kok disebut Nabi, padahal belum ada tanda Nabi. Tapi sudah ada cerah-cerah, ada ciri-ciri, tanda-tanda kenabian dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami menghaturkan kepada para hadirin dan mustami' pendengar sekalian, jangan sampai kita menghilangkan Maulidun Nabi. Dan yang petas memang itu jangan langsung ikut Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maunya dia gitu aja. Jangan pakai Nabi, salah katanya. Saya kurang sependapat seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam selawatnya jelas sekali, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bukan ala Muhammad. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah yusholluna, memberikan selawat 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kepada ala Muhammad, enggak, tapi ala Nabi. Jadi yang itu harus kita pahami. Bahkan di Al-Quranul Karim banyak sekali ayat atau lafaz kalimat kata Muhammad itu sudah diganti dengan Nabi dan Rasul. Contoh yang paling konkret, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Enggak ada yang mengatakan ya Muhammad. Enggak ada itu satupun. Jarang sekali. Tapi kalau selain baginda Muhammad, langsung disebut ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Musa. Tapi untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Jadi kita harus hati-hati. Itu hanya sepintas pembenaran yang kurang pas dengan sejarah dan apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin, itulah satu ayat yang sangat singkat, sangat simpel. Semoga kita paham dan memaklumi adanya perubahan itu tidak semata-mata Muhammad itu bukan Nabi. Nabi. Bahkan di Al-Quran kata Muhammad dihilangkan, langsung diganti oleh Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa rahimakumullah, itulah yang bisa kami aturkan. Semoga ada manfaatnya. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.